Penyelesaian sebuah permasalahan bisa saja diselesaikan secara logis karena pengetahuan, pengertian, dan pengalaman yang didapat. Tetapi juga Alkitab memperlihatkan kepada kita banyak penyelesaian terhadap pergumulan permasalahan termasuk peperangan diselesaikan karena iman. Salah satu contohnya terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30, dikatakan demikian. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, kalau kita bisa melihat dikatakan karena iman. Mengapa tembok Yeriko runtuh karena iman? Sebab bangsa Israel dituntun dengan cara yang berbeda dalam berperang menghadapi penduduk Yeriko dan tembok yang begitu kuat. Yang pertama adalah Tuhan memerintahkan mengelilingi tembok Yeriko. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengelilingi tembok Yeriko hari pertama sampai hari ke-6 1 kali 1 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 dikelilingi sebanyak 7 kali. Jadi kalau kita bisa total 13 kali dikelilingi selama 7 hari. Saudara perhatikan baik-baik. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk melihat permasalahan face to face. Bahkan kita dibuat melihatnya secara detail. Kita dibuat melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Seberapa berat, seberapa ringan, seberapa rumit, seberapa mudah permasalahan itu. Namun di situ dikatakan mereka tidak berbuat apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat inilah cara yang berbeda yang Tuhan buat, yang menjadi tuntunan Tuhan bagi mereka. Yang kedua adalah Tuhan menginginkan mereka diam, tak bersuara. Artinya apa? Mereka tidak perlu menyatakan asumsi mereka, perkiraan mereka, pikiran mereka, suara hati mereka kepada satu dengan yang lain. Karena mungkin saja pernah punya pengalaman di Kades Barnea ketika banyak suara dimunculkan, akibatnya banyak juga melemahkan orang lain dari beriman kepada Tuhan. Mereka harus berdiam diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya di dalam setiap pergumulan tidak perlu terlalu banyak bicara, tetapi kita perlu memahami dengan baik. Tuhan bisa bekerja ketika kita berani diam, melihat, dan tetap percaya bahwa Tuhan melakukan pembelaan. Hal yang ketiga, kalau kita bisa melihat bersama-sama di sini adalah pada hari yang ke-7, putaran yang ke-7. Mereka harus bersorak bagi Tuhan. Artinya apa? Artinya mereka memproklamirkan bahwa Tuhanlah yang punya peperangan. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada mereka untuk menghancurkan musuh mereka. Bahkan tembok yang tebal. Saudara perhatikan baik-baik. Seberat apapun pergumulan kita, muliakanlah Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, bersoraklah bagi Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, mengucap syukurlah di hadapan Dia. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia sanggup dan lebih sanggup dari segala apa yang kita hadapi. Dan Dia lebih besar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.